Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir 3 ayat dalam Al-Quran yang ada kalimat Asmaul Husna. Yang pertama, memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan orang-orang yang ilhad, menyimpang, salah memahami nama-nama Allah. Ini hampir semua firqah menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, kecuali Al-Firqatun Najiyah. Antum bisa cek ya, pengajian mana yang membahas sifat-sifat Allah, asma wa sifat, kecuali kajian salaf. Yang lain seolah tidak peduli. Kalau di ayat Al-Quran itu ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ini seolah mereka nggak mau tahu. Beda dengan Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat mau tahu. Mana mungkin Allah yang bicara sendiri dalam Al-Quran, lalu kita abaikan, pura-pura nggak tahu, malah sibuk dengan sesuatu yang mutasyabihat, seperti nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya itu? Kemudian pohon ya, ada pohon akarnya menghunjam ke tanah, kemudian tu'ti ukulaha kullahin, setiap saat mengeluarkan buah-buahannya. Sibuk menafsirkan pohon ini sebagai apa? Pernah dengar? Sebagai negara Islam. Ini negara Islam. Oleh karena itu nggak ada sholat. Nggak ada sholat sebelum tegak negara Islam, sebelum menang NII, Negara Islam Indonesia, maka nggak ada sholat, belum ada sholat. Mereka mengatakan bahwa sekarang ini kita ini masih berada di periode Madinah, Mekah ya. Periode Mekah kan belum ada sholat. Sholat itu periode Madinah. Setelah tegak Daulah Islamiyah, baru ada sholat. Mereka lupa atau mungkin tidak tahu Isra Mi'raj Rasul sebelum hijrah apa setelah hijrah. Isra Mi'raj yang dari situ ada kewajiban sholat 5 waktu, itu sebelum hijrah apa setelah hijrah? Sebelum. Ya.
mungkin sekitar 11 bulan atau 10 bulan sebelum hijrah. Ya. Berarti kan terpatahkan ucapan mereka. Masih di Mekah kan? Sudah ada kewajiban sholat. Dan seterusnya mereka tertarik dengan kalimat-kalimat seperti ini. Dengan ayat yang bisa dipelintir ke sana kemari. Sedangkan ayat-ayat yang jelas-jelas membahas tentang Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah akan menghentikan geraman Jahannam dengan telapak kakinya. Dan seterusnya Allah menggenggam roh-roh orang yang sedang tidur dan yang sudah mati. Ini semua keluar dari mulut manusia termulia di muka bumi, Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia yang seumur hidup belum pernah berbohong. Tutup telinga. Seolah nggak ada itu ayat hadis seperti itu, lalu nggak dibahas. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Lihat, sampai menulis kitab setebal ini salah satu kitab di antara kitab-kitab Ahlus Sunnah, bahwa apa yang ada dalam Al-Quran yang berbicara tentang Allah itu bukan hal sepele, itu hal besar yang harus kita imani. Mereka seolah nggak pernah dengar. Bahkan lebih buruk lagi, mereka bahas lalu mereka takwil. Betul Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi yang dimaksud tangan di sini anu. Yang dimaksud wajah di sini anu. Yang dimaksud turun di sini anu. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu. Rasul dan para sahabat meyakini apa adanya, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Mata Allah tidak sama dengan mata siapapun, jari Allah tidak sama dengan jari siapapun. Dibatasi dengan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, mirip-mirip dengan Allah. Tidak ada. Kemudian ayat kedua, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Mau menyeru Allah atau Ar-Rahman atau Al-Malik atau Al-Quddus atau As-Salam, sama, semuanya nama Allah. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ini berbeda dengan kafir Quraisy yang diwakili oleh Abu Sufyan waktu itu. Apa Ar-Rahman? Apa Ar-Rahim? Coret. Ya. Allah nggak coret. Kan tadinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Coret Ar-Rahman, coret Ar-Rahim. Cukup Bismillah. Jadi bagi kafir Quraisy nama Allah itu ya cuma satu, Allah. Ada nama lain ditolak. Ini kesalahan kafir Quraisy. Ya, kita lanjut. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه وتعالى jami'aha bi'annaha husna. Ayat ini mengandung arti bahwa seluruh nama-nama Allah itu husna. Husna di sini bentuk muannas dari mudzakkar ahsan. Bukan Hasan, tapi ahsan. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu isim tafdil. Ini isim tafdil. Ada kabir, ada akbar.
Ada saghir, ada asghar. Ya. Kabir besar, akbar lebih besar atau terbesar. Saghir kecil, asghar lebih kecil atau terkecil. Tawil panjang, atwal lebih panjang atau paling panjang. Di sini hasan, bagus, baik, indah. Ini ahsan. Isim tafdilnya ahsan. Yang paling baik, yang paling indah, atau yang terbaik, yang terindah. Cuman dalam bentuk mu'annas. Husna. Bukan ahsan, tapi husna. Karena asma kan jama'. Jama' mu'annas. Ya. Jama' dianggap mu'annas. Laha al-husnul kamil at-tam al-mutlaq. Jadi keindahan Allah itu sempurna, mutlak. Dan indahnya tentu indah versi Allah. Kalau ada orang yang mengatakan kurang indah, Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Bari, Ar-Rahman, Ar-Razik, kurang indah, ya nggak peduli. Ini penilaian dari Allah, itu indah. Nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Maka selain Allah tidak boleh menyandang nama-nama itu. Satu-satunya yang boleh menyandang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya hanya Allah. Selain Allah dosa. Dosa besar orang yang menamakan dirinya, anaknya, cucunya, masjidnya, yayasannya dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Dosa besar. Karena dia mengambil hak Allah, mengambil hak tetangga, dosa besar. Mengambil hak saudara, dosa besar. Mengambil hak pemimpin, dosa besar. Mengambil hak Rasulullah, dosa besar. Mengambil hak Allah, ini yang paling besar. Syirik kan? Salah satu bentuk kesyirikan adalah mengambil hak Allah. Menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, itu hak Allah satu-satunya. Diambil. Kita kasih ke Jibril misalnya. Kita meyakini Jibril bisa menurunkan hujan kapanpun Jibril mau. Jibril bisa menghidupkan dan mematikan kapanpun Jibril mau. Jibril bisa memberikan rezeki kepada siapapun, kapanpun Jibril mau. Syirik. Karena hak Allah, kita ambil, kita kasih ke Jibril. Kita meyakini dengan keyakinan yang salah. Apalagi kita ambil sendiri. Dengan ucapan kesombongan sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kekal di neraka selama-lamanya. Hati-hati. Jadi jangan dibalik. Mengambil hak Allah dosa besar. Mengambil hak Rasulullah lebih besar. Mengambil hak saudara lebih besar lagi. Salah. Salah. Yang benar, mengambil hak tetangga dosa besar, mengambil hak saudara dosa besar, mengambil hak pemimpin dosa besar, mengambil hak Rasulullah dosa besar, mengambil hak Allah ini yang terbesar. Maka jangan sekali-kali mengambil hak Allah. Wa huwal mathalul a'la, perumpamaan tertinggi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, di langit, di bumi,
itu permisalan tertinggi milik Allah. Tidak ada yang sanggup menyaingi Allah. Fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ada 3. Zat, nama, sifat. Zat, nama, sifat. Jadi Allah itu punya sifat, Allah punya nama, dan jangan lupa Allah juga punya zat. Ini berbeda dengan sebagian orang-orang falasifah. Allah itu, Tuhan itu tidak ada zatnya. Karena tidak ada zatnya, ya nggak mungkin punya wajah, nggak mungkin punya tangan, nggak mungkin bersemayam di atas arsy, nggak mungkin punya mata, orang nggak ada zatnya. Gitu ya. Yang ada zatnya itu kan meja, kursi, masjid, batu, gunung, langit, bumi, laut. Itu ada zatnya. Jibril, Mikail, manusia, jin, itu ada zatnya. Adapun Allah Rabbul Alamin, Khaliq, Tuhan, nggak ada zatnya katanya. Nggak ada nafasnya, nggak ada dirinya. Jadi ya nggak ada bentuknya gitu. Nah, kadang mereka menamakan sebagai energi aja gitu. Ada yang mengatakan sebagai cahaya, ngarang semua. Padahal yang benar, Allah ada zatnya apa tidak? Jawabnya ada. Ada nafasnya, ada dirinya. Seperti kita ada diri kita, kan nafas kita. Allah pun ada. Mana dalil? Nabi Isa. Nabi Isa pernah mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Nabi Isa menyatakan bahwa dirinya dan Allah sama-sama punya nafas, punya diri, punya zat. Ada zatnya. Kalau ucapan Nabi Isa ini salah, mustahil diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Maka ini Allah membenarkan ucapan Nabi Isa bahwa Allah punya nafas, punya zat, punya diri. Sebagaimana semua benda di jagat raya alam semesta ini ada zatnya. Bagaimana ada keyakinan bahwa Allah tidak ada zatnya? Sementara Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati dan yang sedang tidur dengan telapak tangannya dan seterusnya. Ini semua zat Allah. Yang wajib kita imani apa adanya. Kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Kita hanya tahu secara mujmal bahwa Allah punya wajah, punya tangan, punya jari, dan seterusnya. Ya. Bal laisa fil asma'i ahsanu minha. Tidak ada nama di jagat raya alam semesta ini yang lebih baik dari nama Allah. Nama Jibril, nama Mikail, nama Israfil, bagus. Tapi tidak seindah nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, terus sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
nama-nama yang bagus, indah. Oleh karena itu kita disunahkan mengambil nama-nama itu. Ya, kan ada puluhan bahkan ratusan ya. Kita boleh ambil salah satunya untuk anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Malaikat jangan. Malaikat jangan. Ya. Tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat memberikan nama anaknya dengan Jibril, Mikail, Israfil, ya. Kecuali satu, Malik. Ya. Di luar Malik tidak boleh. Kenapa Malik boleh? Ya ada contoh. Ada contoh. Ya. Adapun selain Malik tidak boleh, tidak menjadi kebiasaan para sahabat. Lau kana khairan, lau kana khairan nasabquna ilaih. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang mendahului, yang pertama kali melakukan. Gak ada satupun sahabat yang memberikan nama anaknya, cucunya, cicitnya dengan Jibril, Mikail, Munkar, Nakir. Ya. Para nabi, para rasul banyak ya. Ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada Isa, banyak. Bahkan ada satu nama yang hari ini dihindari oleh kaum muslimin. Hari itu menjadi nama anak-anak sahabat, cucu sahabat. Sekarang dibenci oleh kaum muslimin. Apa? Israel. Hari ini nama Israel dibenci oleh hampir seluruh kaum muslimin. Hampir seluruh kaum muslimin membenci nama Israel. Sahabat tidak membenci. Bagaimana membenci nama indah, nama baik, nama bagus, nama orang soleh, nama seorang nabi, ayah dari Nabi Yusuf, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, beliau sendiri Nabi Israel. Siapa nama lain Nabi Israel? Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Nabi Israel dan disebut dalam Al-Quran. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel. Seluruh makanan tadinya halal untuk Bani Israel kecuali yang diharamkan sendiri oleh Nabi Israel. Jadi Israel itu nama nabi. Maka tidak boleh kita mencaci Israel, menghujat Israel, membenci Israel. Yang jahat, yang kurang ajar, yang biadab bukan Israel, tapi Bani Israel, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Atau bisa disebut Yahudi. Adapun Israel nama yang suci, yang indah. Maka hari ini Yahudi tertawa-tawa, gembira ria, terbahak-bahak, dipanggil, dijuluki dengan Israel. Mulia sekali Nabi Israel, Nabi Yakub, masih banyak. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim, nama Israel, haddatsana Israel. Nama Israel dipakai oleh sahabat, anak sahabat, cucu sahabat. Hari ini dibenci oleh kaum muslimin. Wala yaqumu ghairuha maqamaha.
Tidak ada kedudukan yang bisa menyamai kedudukan nama-nama Allah, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Wala yu'addi ma'naha, tidak ada terjemahan yang bisa mewakili. Tepat gitu ya. Jadi Ar-Rahman diterjemahkan dengan pengasih. Ar-Rahim diterjemahkan dengan penyayang. Al-Quddus diterjemahkan dengan suci. Tepat? Enggak. Enggak. Ya, sebagai ala sabili taqrib wa tafhim, kata beliau. Ya, mendekatilah. Ya, biar faham aja. Kalau disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, orang Indonesia kan nggak tahu apa itu. Maka ya biar agak faham, pengasih, penyayang, penyantun, agung, luhur, bersih, suci. Ya biar agak sedikit faham, mendekati. Mewakili nggak mungkin. Ya. Misalnya Al-Quddus diterjemahkan dengan suci. Dengan demikian salah satu nama Allah adalah Maha Suci. Betul? Tidak betul. Nggak ada nama Allah Maha Suci. Nggak ada nama Allah Maha Besar. Nggak ada nama Allah Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak ada. Nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya, Inggris misalnya, Jawa misalnya, Sunda misalnya, maka bukan nama Allah lagi. Bukan nama Allah lagi. Sekedar ala sabili taqrib wa tafhim. Untuk yang mendekati sajalah. Supaya agak bisa difahami. Ya, sama dengan waktu itu kita bahas ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ayat Al-Quran bukan? Itu ayat Al-Quran bukan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ayat Al-Quran bukan? Bukan. Enggak ada ayat Al-Quran bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang ada di Al-Quran bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Al-Quran. Ketika sudah diterjemahkan dalam bahasa apapun selain Arab, sudah bukan Al-Quran lagi. Bahkan seandainya diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, Arab tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya Alhamdulillah diterjemahkan dengan As-sana'u lillah. Apakah masih Al-Quran? Bukan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Harus plek dari Allah, yang didengar oleh Rasulullah dari Jibril, yang didengar oleh para sahabat dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin bagi kita agak aneh. Apa misalnya ihdinas siratal mustaqim. Aneh kan kita? Tapi itu yang pernah didengar Nabi dari Jibril. Ada ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas siratal mustaqim pakai sin, ada ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Tiga-tiganya pernah didengar oleh Nabi dari Jibril. Itulah Al-Quran. Pernah juga Rasulullah dengar dari Jibril, ulaika hum khairul bariyah. Pernah juga beliau mendengar dari Jibril, ulaika hum khairul bariyah. Dua-duanya Al-Quran, dua-duanya firman Allah. Walaupun barangkali aneh, asing di telinga kita. Kok bari'ah, bukan bariyah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pernah juga beliau mendengar,
iswatun hasanah. Ada beberapa yang didengar oleh Nabi dari Jibril, semuanya Al-Quran. Yang tidak didengar dari Jibril, walaupun artinya sama, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, firman Allah, maka tidak boleh diganti dalam bahasa apapun. Bahkan diganti dalam bahasa Arab, artinya sama, sudah bukan Al-Quran. Bahkan seandainya kita masih hidup sebelum 6 mushaf dibakar, kita lebih aneh lagi. Para sahabat mengalami, para tabi'in sedikit mengalami, atba'ut tabi'in sudah tidak mengalami. Ya. Tentu tidak bisa memberikan contoh karena sudah dibakar. Dulu kan ada 7. Dulu Al-Quran itu 7 huruf. Bukan huruf alif ba ta, bukan ya. Huruf di sini apa ya? Dialek barangkali ya. Dialek. Jadi bahasa Arab itu ada 7. Kalau bahasa Indonesia kan cuma ada 1 ya. Kalau bahasa Arab itu ada 7. Mungkin biar kita sedikit bisa memahami ya, ambil contoh bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia kan cuma 1 tuh. Kalau bahasa Jawa lebih dari 1. Ya, insya Allah antum tahu Jawa Jogja Solo dengan Jawa Surabaya sama nggak? Ada perbedaan. Dengan Jawa Cirebon ada perbedaan. Dengan Jawa Serang ada perbedaan. Dengan Jawa Tegal Brebes ada perbedaan. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu karena memang bahasa Arab itu kaya, ada 7. Ambil contoh misalnya ketika Umar marah mendengar seorang sahabat baca surat Al-Furqan, beda dengan yang Umar dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Marah. Dikiranya ini ngarang ini. Baca surat Al-Furqan ngarang. Lalu diseret oleh Umar ke hadapan Nabi, ya Rasul, dia membaca surat Al-Furqan beda. Ya bedanya bukan dari alif sampai ya, bukan dari awal sampai akhir. Tapi banyak kalimat-kalimat yang berbeda. Tidak bisa dicontohkan karena memang sudah dihapus. Yang 6 itu sudah dihapus. Sudah dibakar di zaman Utsman. Ya Rasul, aku mendengar surat Al-Furqan dari orang ini beda dengan apa yang aku dengar dari engkau. Lalu Nabi menyuruh orang itu baca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, iya betul. Itu yang aku dengar dari Jibril. Coba sekarang engkau baca, wahai Umar. Umar baca lagi Al-Furqan dari awal sampai akhir, beda dengan orang itu. Kata Nabi, iya. Itu pun aku dengar dari Jibril, walaupun beda. Entah berapa belas, berapa puluh kata yang beda. Lalu Nabi menerangkan bahwa Al-Quran ini turun dalam 7 bahasa Arab. Maka ada beda-beda. Seperti ta'ala dengan halumma, kan jauh sekali. Tapi artinya sama. Artinya sama. Kalau yang saya contohkan tadi kan masih ada, cuman sekedar beda bacaan. Ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim. Uswatun hasanah dengan iswatun hasanah. Itu kan sekedar bacaan. Artinya mirip-mirip lah. Kalau ini beda. Ta'ala dengan halumma kan beda jauh. Nggak ada mirip-miripnya. Tapi artinya sama. Kira-kira begitu. Nah, Nabi wafat, para sahabat masih memakai 7 bahasa itu, 7 bahasa Arab itu. Ada yang baca begini, ada yang baca begitu, karena dengar dari Nabi beda-beda. Nabi tentu tahu semua, hafal semua. Belum ada masalah. Abu Bakar wafat, belum ada masalah. Umar wafat, belum ada masalah. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman bin Affan, baru muncul masalah.
kaum muslimin di Mesir misalnya, itu dengan bacaan Amr bin As. Kaum muslimin di Yaman misalnya, itu dengan bacaan Mu'adz bin Jabal. Beda. Oh, mereka merasa yang lain salah, yang benar kami. Yang lain salah, yang benar kami. Maka ada yang mengusulkan kepada, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf ya, kepada Utsman bin Affan, bagaimana kalau kita jadikan satu? Usulan ini diterima oleh Utsman bin Affan dengan menulis mushaf satu, yaitu mushaf Utsman, yang sampai hari ini maka disebut mushaf Utsmani. Bikin satu kirim ke Mesir, bikin satu kirim ke Yaman, bikin ke Irak, dan di negeri-negeri Muslim dikirimi dengan perintah di luar ini bakar, di luar ini bakar, ini resmi. Maka di luar itu ya sudah, agar seragam, agar satu. Mereka tidak mau apa yang menimpa Bani Israel, apa yang menimpa Yahudi Nasrani, menimpa kaum muslimin, yaitu beda dalam kitabnya. Alhamdulillah, nasib yang menimpa Yahudi dan Nasrani tidak menimpa kaum muslimin sampai hari ini. Sampai hari ini, dari Masyrik sampai Maghrib, dari Arab, Eropa, Amerika, Asia, sama semua. Walillahilhamd. Ini kita semakin yakin dengan kebenaran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Tidak butuh perantara, tidak butuh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Beda dengan hadis. Untuk menjaga keaslian hadis, kesahihan hadis, butuh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ada asbabnya, ada perantaranya. Adapun Al-Quran tanpa perantara. Maka nggak usah pakai sanad-sanatan, Al-Quran itu sudah dijamin. Beda dengan hadis. Dengan sanad, hadis ketahuan, oh ini sahih, oh ini dhaif, oh ini hasan, oh ini maudhu. Adapun Al-Quran nggak perlu, semuanya sahih. Ya. Dengan yang lain dibakar, tinggal tunggu waktu. Kan tersisa di hafalan mereka masing-masing. Kalau terjadi sesuatu, ya merujuk kepada mushaf Utsmani. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, yang 6 hilang. Sampai hari ini tersisa 1. Dan itu tidak masalah, sekali lagi. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha. Maknanya betul-betul sempurna. Tapi yaitu tadi, tidak bisa diterjemahkan dengan baik dan benar, sempurna. Maka waktu itu kita bahas Asmaul Husna ada berapa? 99. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi berapa? Jadi berapa? 99 juga? Enggak. Paling 80. Mungkin 75. Karena bahasa Indonesia tidak sanggup. Nggak termasuk mungkin bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nggak sampai 99. Ya, yang paling jelas bahasa Indonesia. Ya, antum bisa bacalah Asmaul Husna itu kan banyak ya. Diterjemahkan di jalanan, di mana. Coba aja antum itu hitung. 99 enggak. Mungkin 80, mungkin 75. Karena banyak yang diulang-ulang, agung, berapa diluhur. Karena miskinnya bahasa Indonesia. Saking kayanya bahasa. Apalagi tentang Asmaul Husna, ini kan ketok palu ya. Nggak bisa diutak-atik.
Kama anna sifatihi subhanahu wa ta'ala akmalus sifat. Begitu pula sifat-sifat Allah ini sifat yang sempurna. Sifat yang luar biasa baik. Semua sifat Allah baik. Walaupun kalau di telinga kita menjadi nggak baik. Masih ingat? Sifat Allah baik itu, begitu sifat itu ada di kita, menjadi tidak baik. Apa? Sombong. Sombong. Salah satu sifat Allah adalah sombong, al-mutakabbir. Baik, ya baik, baik sekali. Kalau Allah tidak menyombongkan dirinya, ya nggak baik. Lihat ayat-ayat Al-Quran, lihat sabda-sabda Nabi, penuh berisi kesombongan-kesombongan Allah. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya, akulah satu-satunya yang berhak disembah, akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, akulah satu-satunya. Apa nggak sombong ini? Sombong. Dan itu baik. Sementara kalau kita sombong, kita tidak baik. Karena memang nggak sepantasnya. Ketika betul kita satu-satunya di kampung itu yang punya mobil, di kampung itu nggak ada yang punya mobil kecuali kita, lalu kita menyombongkan diri kita, nggak baik. Walaupun benar, ya, kita disuruh merendahkan diri, kita dianjurkan untuk tidak menonjolkan diri. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kehebatan beliau, kadang beliau tidak menyebut nama. Misalnya, yahki nabiyan minal anbiya. Rasulullah mengatakan ada seorang nabi yang begini. Oh, itu luar biasa sifatnya. Ya. Itu diri beliau. Tapi beliau tidak mengatakan ini aku, ini saya. Tapi beliau mengatakan ada seorang nabi. Kenapa akhirnya para ulama tahu bahwa itu adalah beliau sendiri? Karena para sahabat menyaksikan. Yang sedang beliau ceritakan itu dilihat oleh para sahabat di perang Uhud. Di perang Uhud. Dan juga ketika peristiwa Taif. Cuman beliau tidak mengatakan aku dulu begini-begini, enggak. Beliau mengatakan yahki nabiyan minal anbiya. Ada seorang nabi di antara nabi-nabi yang ada. Kecuali yang berisi ilmu yang tidak mungkin disembunyikan. Ya. Misalnya hanya beliau yang syafaatnya diterima, sementara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nabi-nabi termulia nggak sanggup. Lalu mereka datang kepadaku. Ini ilmu nggak bisa disembunyikan. Kemudian ketika kaum muslimin sudah selamat melewati sirat, seluruh kaum muslimin dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman sudah selamat melewati sirat, sebentar lagi masuk surga, tapi surga masih, gerbang surga masih tertutup, belum dibuka. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Mereka berbondong-bondong menemui Nabi Adam supaya Nabi Adam membuka gerbang itu. Nabi Adam tidak sanggup, kemudian ke Nabi Nuh nggak sanggup juga, kemudian ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, nggak ada yang sanggup. Akulah yang sanggup. Ini ilmu, tentu tidak bisa disembunyikan. Wallahu a'lam.
Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.